Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan salah satu kisah yang pernah dialami oleh salah seorang subscriber kami. Dia pernah mengalami suatu kejadian yang amat menakutkan ketika dia tinggal di rumah neneknya. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai, dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Peristiwa ini saya alami 13 tahun yang lalu. Sebut saja nama saya Alex. Waktu itu saya dan ayah saya berencana liburan ke rumah nenek di daerah Malang. Saya berangkat menggunakan bis ke sana. Tepat pukul 5 pagi, saya sampai di rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, tampak nenek sudah menunggu kedatangan saya di depan rumah. Saya sangat rindu akan nenek, karena sudah lama saya dan nenek tidak bertemu. Setelah melepas rindu, kami disuruh masuk ke dalam. Tampak nenek sudah menyiapkan beberapa makanan untuk saya dan ayah saya. Saya lalu menyantap makanan tersebut. Selesai sarapan, saya beristirahat sejenak. Nah, setelah beristirahat sejenak, siang harinya, ayah dan saya berencana berkeliling di daerah Malang. Kita berkeliling di berbagai tempat. Hingga akhirnya sore hari kita mulai kembali ke rumah nenek. Posisi rumah nenek tersebut berada di tengah desa, namun di samping kanan rumah nenek tersebut ada sebuah perkarangan kosong, dan di belakangnya ada sekitar berjarak 20 meter. Di situ ada pemakaman umum. Singkat cerita, setelah selesai membersihkan diri dan makan malam, saya ngobrol bersama ayah dan nenek di ruang depan. Waktu itu, kakek memang sudah tidak ada, jadi hanya tinggal nenek sendiri di kampung. Setelah hampir pukul setengah 9 malam, kami memutuskan untuk beristirahat. Di rumah nenek ini ada 3 kamar kosong. Ayah tidur di kamar tengah, sedangkan saya tidur di kamar depan, sedangkan nenek tidur di kamar belakang. Setelah masuk ke dalam kamar, ternyata saya tak dapat memejamkan mata. Saya coba memainkan ponsel saya, berharap bisa cepat terlelap. Entah pukul berapa saya lupa, namun waktu itu saya mulai terlelap. Dan saat saya terlelap ini, saya mendengar ada suara ketukan pintu dari jendela. Waktu itu saya tidak menghiraukan, karena pikir saya bisa saja angin. Dan tak berapa lama, ternyata ketukan itu kembali berulang. Di situ saya mulai bangun. Dengan polosnya, saya berjalan mendekati jendela tersebut. Dan saat saya membuka gorden, ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa, sepi. Karena merasa takut, saya langsung kembali naik ke atas kasur. Saya tutupi badan dengan selimut. Tak berapa lama, ketukan itu kembali berulang. Namun kini, aku tak menghiraukannya. Akhirnya, saya pun bisa terlelap. Dan kira-kira sekitar pukul 2 waktu itu, saya merasakan tubuh saya seperti ada yang menindihi. Posisi saya bisa bangun, tapi saya tidak bisa menggerakkan badan. Mulut saya seakan tidak bisa bersuara. Saya bingung dengan apa yang mendidihi tubuh saya.
Saya coba menggerakkan tangan saya, tapi tangan saya tidak bisa bergerak. Saya ingin berteriak, memanggil nama ayah saya. Namun apa daya, mulut saya seperti akan terkunci. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya aku mencoba untuk membaca doa-doa. Di situ, lambat laun, saya mulai bisa menggerakkan tangan dan tubuh saya. Saya langsung terbangun. Waktu itu saya langsung bergegas pergi ke kamar ayah. Saya ketuk pintu kamar ayah. Ayah lalu keluar. Kenapa? Ya, aku tidurnya bareng ayah aja. Kenapa kamu pengen tidur sama ayah? Enggak ya, takut. Ya udah sana masuk, ujar ayahku waktu itu. Saya langsung masuk ke kamar ayah dan langsung tertidur. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Pagi hari, seperti biasa, nenek sudah menyiapkan beberapa makanan untuk kita sarapan. Waktu itu ayah hendak pergi karena ada keperluan. Saya hanya tinggal di rumah nenek bersama nenek. Nah, siang harinya saya berbicara ke nenek perihal kejadian tadi malam. Udah, kalau misalnya ada kayak gitu malam, biarin aja. Apalagi kalau ada yang ngetok-ngetok pintu. Soalnya belum lama ini ada yang meninggal masih baru. Biasanya kalau ada yang meninggal apalagi gak wajar, sering kayak gitu. Ucap nenek yang seakan kejadian tersebut sudah tak aneh lagi di desa tempat nenek tinggal. Saya pun mengiyakannya. Dan sore harinya ternyata ayah masih belum pulang. Waktu itu saya hanya bermain di luar rumah karena saya tidak ada teman di sana. Hingga malam pun tiba. Saya bingung waktu itu. Ingin rasanya saya tidur bersama nenek. Tapi bagaimana? Saya malu juga kalau harus tidur dengan nenek. Dan ketika 8:30, akhirnya ayah pun datang. Di situ saya sangat tenang karena saya ada teman untuk tidur. Waktu itu saya langsung bilang kepada ayah bahwa saya ingin tidur bersama ayah lagi. Ayah pun mengiyakannya. Tampak waktu itu ayah mungkin sangat lelah karena sudah ada urusan. Setelah membersihkan diri, ayah langsung masuk ke kamar dan tidur. Saya pun hendak mengikuti ayah seperti itu. Ketika hendak tidur, aku merasakan ingin buang air kecil. Kulihat ayahku sudah tertidur lelap. Aku tidak enak waktu itu ingin membangunkan ayah. Dengan rasa takut, akhirnya saya pergi ke kamar mandi. Posisi waktu itu di kamar mandi kami berdekatan dengan tanah kosong yang berjarak 20 meter dengan pemakaman umum itu. Nah, ketika masuk ke kamar mandi, mendadak saya sakit perut juga. Akhirnya sekalianlah saya buang air besar di situ. Dan saat buang air besar ini, saya mendengar tepat di belakang kamar mandi tersebut. Saya mendengar ada suara tangisan perempuan. Tangisannya terdengar pilu. Aku langsung coba mendengarkannya dan yakin itu suara tepat di belakang kamar mandi. Karena takut, saya cepat-cepat saja membereskan buang air besar saya. Saya mulai merasakan bulu kuduk saya berdiri. Saya mulai keluar dari kamar mandi. Di situ saya cepat-cepat kembali masuk ke kamar ayah. Setelah masuk di kamar ayah, posisi saya tidur itu di paling pojok, berdekatan sekali dengan tembok. Saya coba memejamkan mata, namun ternyata mata saya tidak bisa terpejam. Saya coba guling ke kanan dan kiri, namun tetap saja. Hingga akhirnya saya mulai memainkan ponsel saya, berharap saya bisa tertidur. Dan saat saya memainkan ponsel saya tersebut,
Suara tangisan itu kembali dan kini tepat berada di samping kamar ayah. Saat mendengar suara tangisan itu, saya coba langsung membangunkan ayah. "Ya, ayah, bangun ya. Ayah dengar ada yang nangis ya di sebelah." Udah biarin aja, gak apa-apa. Jangan didengerin, tidur aja," ucap ayah waktu itu, sambil tetap posisi tidurnya nyamping membelakangi saya. Akhirnya saya coba mengikuti saran ayah. Saya coba memejamkan mata. Saat saya coba memejamkan mata, tiba-tiba saya merasakan ada sebuah tangan yang seperti memegang badan samping saya. Awalnya cuma memegang. Saya pikir itu tangan ayah saya. Namun tak berapa lama, tangan itu mulai bergerak, seakan menggelitik. Di situ, saya mulai membuka selimut yang jadi penutup kepala saya. Karena buat apa ayah maksudnya bercandai saya, menggelitiki saya. Saat saya lihat, ternyata posisi tidur ayah masih membelakangi. Sedangkan ketika kulihat dengan jelas, ada sebuah tangan yang seakan keluar dari belakang punggung ayah ini. Dan tangan itu yang menggelitik saya. Dan saat saya ingin berteriak, suara saya seakan tertahan di tenggorokan. Saya tidak bisa berteriak. Ketika tangan saya hendak saya gerakan untuk memegang tubuh ayah, mendadak tangan saya terasa sangat berat, tidak bisa digerakkan. Akhirnya saya merasakan pasrah waktu itu. Di saat kepasrahan itu, saya mencoba berdoa dengan doa yang saya bisa. Akhirnya tangan kanan saya bisa saya gerakan. Tepat ketika bisa bergerak tangan kanan saya langsung coba menepis tangan yang masih coba menggelitik tubuh saya. Dan saat saya tepis itu, tiba-tiba saya merasakan punggung kanan saya seperti ada yang menggigit, rasanya sangat sakit. Saya sempat beringis, namun suara saya tidak bisa keluar. Akhirnya dengan kepasrahan itu saya hanya bisa menangis sambil terus bergeletak. Hingga ada sekitar 20 menit dengan situasi seperti itu. Ayah waktu itu membalikan badannya, dan saat ayah membalikan badannya, tangan itu mendadak hilang. Saya mulai bisa menggerakkan tubuh saya. Ayah sepertinya mendengar suara tangisan saya. Soalnya ayah langsung bangun. "Kenapa kamu?" "Sakit ya. Punggung kayak ada yang gigit." "Wah, semut kali," ucap ayahku waktu itu. "Enggak ya. Coba ayah lihat." Dan ketika ayah saya melihat, tepat di punggung saya, tidak ada bekas apapun. Namun sakit dan perih itu masih terasa. Bahkan ada hawa panas yang melekat di bekas gigitan tersebut. "Udah, kamu berdoa aja sebelum tidur. Nanti kalau memang masih sakit, besok kita obatin," ujar ayahku. Aku coba memejamkan mata waktu itu. Tak lupa sekarang aku membaca doa. Hingga akhirnya aku pun bisa terlelap. Esok harinya ketika bangun, waktu itu ayah mengajakku untuk pergi ke Kediri. Dan saat ayah mengajak, aku mulai bangun dari ranjang. Kugerakkan bahu kanan yang terasa kena gigitan tersebut. Dan nyatanya bahu tersebut masih terasa sakit. Ya, bahu kananku masih kerasa sakit ya. "Mana coba ayah lihat lagi," ucap ayahku. Aku pun membuka baju. Gak ada apa-apa. Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami dari semenjak di kamar mandi hingga kembali ke kamar. Waktu itu, nenek mendengar percakapan kami. "Kenapa?"
Lalu ayah coba menjelaskan kepada nenek. Aduh, ya udah, nanti nenek coba panggil si Embah. Si Embah ini adalah salah seorang yang dianggap mengerti tentang hal-hal seperti itu di desa si nenek. Tak berapa lama, si Embah pun datang setelah disusuli oleh nenek ke rumah. Aku pun menceritakannya apa yang aku alami tadi malam. Si Embah itu hanya tersenyum. Coba Mbah lihat. Si Embah itu hanya mengusap tepat di bahu belakang yang terasa sakit karena bekas gigitan tersebut. Setelah mengusap, anehnya rasa sakit di bahu tersebut mendadak hilang. Udah enakan, Bah? Udah gak apa-apa. Kamu hanya diganggu saja. Kalau mau tidur, jangan lupa baca doa. Biar gak digangguin hal kayak gitu. Ucap si Embah coba mengingatkan. Setelah itu, saya diberi air. Tujuannya katanya biar dijauhkan dari gangguan-gangguan seperti itu. Si Embah pun lalu pamit. Nah, siangnya saya dan ayah saya pergi ke Kediri untuk melihat Gunung Kelud. Tepat pukul 7 akhirnya kita sampai kembali di rumah nenek. Setelah membersihkan diri dan makan, waktu itu saya langsung tertidur di kamar karena merasakan badan cukup lelah. Bahkan saya lupa waktu itu untuk melaksanakan kewajiban saya sholat Isya. Nah, di tengah tertidur ini, saya bermimpi. Di mimpi saya dikejar-kejar oleh sosok perempuan menggunakan pakaian putih, rambutnya acak-acakan. Sosok itu terus melayang sambil mengejar saya dari belakang. Dan di tengah saya berlari ini, saya terjatuh. Dan saat saya membalikkan badan, sosok itu menangkap saya dari depan. Saya langsung terbangun, dan saat saya terbangun, badan saya terasa engap. Mulut saya pun tidak bisa bersuara. Tangan saya kembali tidak bisa saya gerakkan. Posisi mata saya waktu itu terbuka. Namun saya tidak bisa berbuat apa-apa. Napas saya sangat tersengal-sengal waktu itu. Ayah waktu itu di samping saya sudah tertidur dengan pulas. Sebisa mungkin saya ingin meraih tangan ayah. Karena dirasa tangan saya tidak bisa meraih, di situ saya langsung berdoa dengan doa yang saya bisa. Dan tak berapa lama, akhirnya badan saya dan rasa sesak itu mulai menghilang. Saya langsung bangun terduduk. Waktu itu, ayah langsung bangun. Kenapa? Enggak ya, habis mimpi buruk. Doa, makanya jangan langsung tidur. Iya, maaf ya. Sana, sholat dulu. Saya pun langsung mengambil air wudhu. Langsung melaksanakan sholat Isya, dan setelah itu saya langsung tertidur. Alhamdulillahnya, setelah itu saya tidak mengalami mimpi buruk itu lagi. Hingga esok pun tiba. Ketika esok tiba, saya dan ayah berpamitan kepada nenek untuk kembali ke rumah. Setelah itu, saya langsung berangkat bersama ayah menggunakan bis untuk kembali ke tempat asal saya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kang Alek yang sudah membagikan kisah seramnya. Kritik dan sarannya silahkan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa sesudah nonton, kalau kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.